orang kayak saya nih, pendeta, dalam kekristenan itu mendapatkan keselamatan nggak sih? Saya berharap semua orang bisa masuk surga. Jadi kita harus berseru memanggil kepada satu juru selamat yang mampu menyelamatkan jiwa kita. Dan memanggil berseru kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus, ya pasti menurut saya dia diselamatkan. Oke. Tapi harus menyeru kepada Yesus Kristus kan ya. Inti ajaran Kristen Protestan itu apa sih? Nah, inti ajaran kekristenan menurut saya adalah kabar baik. Kabar baik itu yang kita terjemahkan sebagai Injil. Injil itu artinya kabar baik. Nah, kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah kita ini semua adalah manusia berdosa. Dan di tengah keberdosaan kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kebaikan sedikit nggak akan bisa menutupi seluruh kesalahan kita. Contoh lah ya, misalnya saya nanti dari sini mau ke gereja tempat saya melayani, ada 10 lampu merah yang harus saya lewati. 9 lampu merah saya taati. 1 lampu merah saya langgar. Kalau polisi tilang saya, apakah saya bisa bilang, Bapak masa nggak perhitungkan, saya udah 9 kali bener loh. Gitu. Tetap ditilang. Gitu. Walaupun 1. Jadi kita menyadari bahwa manusia nggak bisa menyelamatkan diri sendiri, dan karena dosa kita sekecil apapun harus dihukum. Nah, karena itu kita butuh pertolongan. Kabar baiknya adalah Allah mengasihi kita sehingga dia datang ke dunia. So Tuhan datang dalam wujud manusia. Jadi Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang dipertuhankan ya. Jadi kita sama-sama percaya bahwa tidak ada manusia yang dipertuhankan, tapi Tuhan yang menjadi manusia menanggung hukuman kita sehingga kita bisa diterima, diperdamaikan dengan Allah gitu ya. Nah, jadi inilah kabar baik itu, yang bahwa ada yang menyelamatkan kita. Nah, orang yang menerima kabar baik ini otomatis akan berbuat baik. Contoh, kalau saya sudah diampuni, dilunasi utangnya 5 miliar, masa ada orang yang ngutang 500.000 aja saya nggak ampuni? Ya, baptis itu apa sih? Baptisan itu adalah sakramen, kita menyebutnya. Apa itu sakramen? Sakral, berasal dari kata sakral, upacara kudus. Ya, itu adalah sebuah simbol untuk menyatakan pertobatan seseorang. Nah, pertobatan itu gimana? Yang pertama ya, di saat seseorang bertobat, maka kita tahu bahwa hidup kita itu bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Jadi Roma 6 ayat 4 bilang gini, kalau di Alkitab berkata bahwa seseorang itu di saat dia dibaptiskan, dia itu dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, lalu dibangkitkan dari antara orang mati sama seperti Kristus untuk hidup yang baru. So, baptisan itu adalah lambang penguburan. Menguburkan manusia lamanya, dan lalu dia dibangkitkan. Tentu nggak kita biarkan lama-lama ya. Iya, kalau lama-lama kayak nakal. Bisa mati itu. Mati itu di air itu. Kita bangkitkan, dia hidup dalam hidup yang baru. So itu simbol. Simbol mengubur manusia lama dan hidup dalam hidup yang baru. Fokus-fokusnya biasanya apa aja, pendeta, kalau di gereja itu? Sebenarnya kalau intinya kan sama ya, bahwa kita itu, gereja itu dipanggil untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Bersaksi, bersekutu, melayani. Bersaksi itu memberitakan kabar baik tentang indahnya Tuhan. Lalu bersekutu itu artinya berkumpul bersama-sama, beribadah bersama. Berjamaah lah berjamaah. Melayani adalah kita melihat kebutuhan di jemaat dan di dunia, dan bagaimana kita dipanggil untuk melayani kebutuhan sama. Nah, kebutuhan juga kebutuhan dunianya juga diurusin. Iya dong, nggak mungkin kita bisa bilang, ayo kamu udah nggak makan 5 hari, yuk doa lebih kenceng supaya kamu nanti dikasih burger dari sorga. Kan nggak mungkin gitu ya. Kasih makan dulu baru aja doa. Bahkan saya ada orang yang ngomong gini nih, saya suka banget kata-katanya. A church is not a club of saints, it is a hospital for sinners, dia bilang. Jadi gereja itu bukan tempat berkumpulnya orang-orang suci, orang-orang kudus gitu, yang berbakti hanya kepada Tuhan. Gereja seharusnya hospital,
rumah sakit bagi orang yang berdosa gitu. Cocok. Jadi pembersih. Pendeta, kalau pendeta tuh melihat sosok Yesus itu seperti apa sih? Dan ada kisah keteladanan yang pas banget dengan diri saya nih. Ya, ya. Bagi saya pribadi Yesus itu adalah juru selamat dan Tuhan, gitu ya. Dan bagi saya dia adalah modal bagi saya untuk bisa mengasihi sesama, dan juga model bagi saya untuk bisa mengasihi sesama. Salah satu model atau keteladanan yang dia tunjukkan yang saya sangat kagumi adalah kisah di mana suatu kali ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Oke. Nah, tetapi nggak tahu budaya saat itu gimana. Yang berzina kan nggak mungkin sendiri ya, pasti perempuan sama laki-laki. Tapi perempuannya yang diambil berdasarkan hukum Yahudi, diletakkan di tengah kota, dan mereka pengen cobain Yesus dan bilang, "Guru, ini orang kedapatan berbuat zina. Menurut hukum Musa kita lempari dengan batu hingga mati nih." Gitu. Bagaimana menurut guru? Dia tahu. Lalu Yesus berkata seperti ini, "Oke, barang siapa yang tidak punya kesalahan atau dosa, baiklah dia yang pertama kali melempar." Semua orang ngelepasin batunya dan nggak jadi melempar. Yang nggak punya dosa? Tetapi seharusnya perempuan itu tetap ketakutan karena ada yang berhak lempar. Yesus sendiri karena dia tidak pernah berdosa. Tetapi waktu di tengah ketakutan itu Yesus datang dan bilang, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saya rasa itu yang membuat saya begitu kagum dengan pribadi Yesus, bahwa saya percaya orang diubahkan, berubah bukan karena penghakiman, tapi karena penerimaan. Dia menerima, bukan menerima dosanya, tetapi menerima bahwa orang ini adalah pribadi yang punya kesempatan dan bisa berubah. Makanya ada di belakangnya, "Pergilah, tapi jangan berbuat dosa lagi ya." Gitu. Jangan mengulangi ya. Jangan mengulangi. Nah, kalau orang kayak saya nih, pendeta, dalam kekristenan itu mendapatkan keselamatan nggak sih? Aduh, ini pertanyaannya. Kalau tanya saya berharap semua orang masuk surga. Saya berharap semua orang bisa masuk surga. Tetapi tentu saja apa yang kita baca di Alkitab. Alkitab yang saya baca menyatakan bahwa semua orang katanya telah berbuat dosa. Nggak ada yang dosa, kita semua berbuat dosa. Dan Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi kita harus berseru memanggil kepada satu juru selamat yang mampu menyelamatkan jiwa kita. Sehingga nggak peduli agama, menurut saya ya, nggak peduli agamanya apapun, selama dia menyadari bahwa dia orang berdosa dan memanggil berseru kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus, ya pasti menurut saya dia diselamatkan. Tapi harus menyeru kepada Yesus Kristus kan.